Halo, selamat malam. Ada Miss Lanitan, Liu Vivi 5, Ines Sugiono, Junas Maka, Andri Chris Lahu, Julie Jaries, Yan Ignatius, Antonius Leo, Mr. Sam, Charlie Lins, Wijono. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. 619 Swan Diaman, Mary Obgin, Abey. Hai semua, apa kabar? Ada Nokti Juno, Handaka Wibawa, Lucy, Mutiara, ada Mutiara, Budika Ing, Surya, Violika Feni, Kwang Chen, Agusal Kali. Hai semua, hi everyone. Bos gue Syamendra, Mujad Wit Nugroho, Resti KH, titip sendal. Bahas pegas. Oke, William Hobias masih di Surabaya, masih gak ada suara. Ada kok. Resti KH, nitip bahas pegas. Oke, siap. Banyak yang minta pegas. Oke, MKE, Dian Natali, Rehan ST. Begitu sulit rupakan Rehan. Ferry Wahyudi, Abe, hai semuanya. Nadia Alfarisa. Nggak terasa udah hampir weekend aja nih ya. Oke, aku akan coba untuk bahas beberapa saham yang seperti judul hari ini ya. Ada beberapa saham yang potensial untuk super trader. Dikit aja sih nanti ya aku kasih untuk case study-nya. Oke, terus aku mau jawab juga beberapa pertanyaan yang masuk ke DM aku dan menu tanya saham di mtrade. Oke, ntar ya guys, gak pakai dua monitor ini, mesti pindah-pindah. Jadi gede kepalaku. Aku mulai ya, seperti biasa hari Jumat itu biasa agak sepi, kayaknya pada jalan-jalan deh. Hari ini aku juga nggak lama ya guys ya, kayak kemarin semoga bisa lebih dari 8:30, tapi kayaknya sampai 8:30 aja deh hari ini ya. Oke, aku langsung aja start seperti biasa dari IHSG dulu. Yep, ya ini IHSG teman-teman, masih sideways aja beberapa hari ini. Dan kemarin tuh yang menarik pas suku bunga lagi naik, terus bursa Amerika rontok, tapi malah IHSG-nya tuh malah hijau gitu. Jadi sebenarnya ini menarik sih. Terus jadi Indonesia tuh IHSG-nya sering anomali terhadap US, terhadap indeks Amerika. Nah teman-teman, kalau kita lihat IHSG sekarang masih sideways, dia masih bisa terkoreksi atau masih bisa turun sampai level 7050-an. Jangka pendek tuh masih bisa turun sampai 7050. Jadi kalau misalkan turun nggak usah kaget ya, nggak usah deg-degan juga, karena memang turunnya udah terprediksi, udah terantisipasi. Oke. Bunda Hilsa 3 bilang ADMR roller coaster. Ya nanti ADMR aku bakalan bahas juga gitu. Jadi IHSG hari ini turun 0,56%. Dia tuh didorong oleh beberapa saham yang kapitalisasinya lumayan gede, yaitu Arto minus 2,7%. Terus kemudian BRI dia turun 1,75%, BCA 1,18%, MTEK turun 1,5% dan Bukalapak 1,4%. Jadi masih akan bisa koreksi lagi, dan market value hari ini biasa aja sekitar 14,6 triliun ya. Ini ada yang nanya, Edi Susanto nanya P1 boleh serap enggak? Ntar aku coba bahas ya. Aku coba bahas ya. Pegas keluar laporan keluar kuartal 2 kok malah koreksi.
Ya, Pegas ini laporan keuangan kuartal 2-nya laba bersihnya 21,4% year on year peningkatannya, tapi malah turun. Aku coba bahas Pegas karena banyak yang nanya. Sedangkan untuk income-nya dia itu secara tahunan naik 18,8%. Jadi pendapatan Pegas ini dia cukup oke, stabil lah ya, tumbuhnya juga nggak gitu banyak. Ditopang pendapatan dari pihak ketiga di semen industri dan komersial. Terus dari rumah tangga juga ada. Nah ini chartnya Pegas. Pegas banyak banget yang nanya Pegas. Oke, jadi Pegas hari ini dia masih konsolidasi turun 3%. Sebenarnya turunnya normal-normal aja ya, karena ngelihat IHSG juga ada koreksi, most likely banyak saham yang juga koreksi gitu. Jadi masih normal-normal aja sih, bahkan kalau misalkan dia turun sampai ke 17.35 tuh masih normal correction buat Pegas. Kenapa dia turun sebenarnya kalau kita perhatikan, ada yang bilang laporan keuangannya bagus nih, resultnya, pertumbuhan labanya oke. Cuman angka segitu tuh nggak terlalu signifikan. Ya cukup bagus tapi angkanya nggak terlalu signifikan ya. Naiknya nggak terlalu tinggi. Terus aku mau bahas saham properti juga nanti, di mana BSDE juga masih turun, Pulp and Paper, terus Panin Group, dan juga ada saham INDI dan juga BRIS. Ya, aku start dari Pulp and Paper dulu ya. Ya, ini Pulp and Paper aku udah bahas beberapa hari kemarin. Untuk Pulp and Paper-nya Tekim dia kena area support MA20, hari ini mantul. Terus ada juga di INKP ini juga bagus. Ini udah dibahas terus nih ya untuk Pulp and Paper. Jangka menengah M-Trade juga masih nge-hold gitu untuk INKP ini. Nah, ini M-Trade ada masuk lagi jangka pendek pada tanggal 20 dan 22 September. Jadi 20 September tuh di sini, 22 September pas di bottom ini gitu. Jadi teman-teman yang udah punya hold dulu aja untuk INKP dan juga TKIM-nya. Jadi ini naiknya volumenya nggak begitu tinggi. Kita lihat dia bakalan sideways dulu sih. Belum tentu langsung naik ke resistance 9.700 ya. Jadi dia kayaknya bakalan sideways dulu gitu. Bisa koreksi juga sampai 8875. Nah, kalau misalkan dikasih diskon sampai 8875 ya manfaatkan untuk buy on weakness, sebenarnya cukup bagus untuk INKP dan juga TKIM. Anomali IHSG turun, Panin Group naik udah beberapa kali terjadi ya, emang gitulah ya. Kan kalau IHSG naik didorong oleh saham berkapitalisasi besar, sedangkan saham yang small cap-nya kadang memang geraknya sesuka-sukanya sendiri gitu. Aku mau bahas untuk saham grup Panin teman-teman. Suara bindeng ketahuan ya. Iya nih, lagi flu nih, kemarin balik-balik terus flu, makanya ini mau kelarin cepat, bukan mau jalan-jalan tapi mau istirahat. Bindeng, tiba-tiba bindeng. PNBS, PNLF, PNBN, dan PNIN masih ada sentimen yang cukup menarik ya untuk grup Panin. Jadi kalau kita perhatikan grup Panin ini lumayan aktif sekitaran sebulan terakhir ya. Jadi sebulan terakhir lumayan aktif, dan yang paling laggard itu ada PNBS lumayan laggard gitu. Nah, kita mau review untuk beberapa saham grup Panin, salah satunya juga PNBN gitu ya. Jadi masih lumayan kompetitif, terus returnnya memang agak lebih kecil dibandingkan dengan bank-bank yang lain ya, dibandingkan dengan 4 bank besar. Cuman ROI-nya lumayan oke. Ya, ROI-nya lumayan oke dia. Terus PBV-nya masih cukup murah di angka 1,1.
PBV sebentar ya. Iya, PNBN tuh di angka 1,1. Sementara BCA itu PBV-nya udah 5,1. Ini aku kasih lihat ya teman-teman ya. Jadi valuasinya masih cukup murah di sini. Nih, ini PNBN 1,1. Terus ya ini ada BDMN, CIMB, OCBC, BBNI, BMRI. Terus ini teman-teman perhatikan, ini BCA udah mahal banget kan 5,1. Tapi dia selalu gitu sih, BCA selalu mahal tapi selalu diburu gitu. Terus BRI cukup murah, BNI juga cukup murah 1,6. Nah, ini PNBN posisinya masih cukup murah untuk valuasinya. Aku mau bahas secara teknikalnya untuk PNBN dan grup manin yang lainnya. Oke, ini adalah PNBS. Nah, aku tadi bilang di judul Instagram Live malam hari ini bahwa ada potensi untuk super trader pada beberapa saham tertentu, dan beberapa di antaranya tuh salah satunya adalah PNBS ini. Jadi PNBS ini breakout dari 81, ini dia menguji level resistance 91. Hari ini kayaknya banyak yang jualan karena mungkin dulu banyak yang beli di level 91 ke atas terus nyangkut kali ya, terus pada jualan dulu, kurangi posisi. Tapi hari ini volumenya bagus banget dan PNBS ini masih ada potensi untuk lanjut naik. Sementara itu dalam jangka pendek punya MTrade udah jualan profit taking untuk jangka pendek, cuan sekitaran 9% sampai 15%-an tadi. Nah, terus kemudian PNBS kalau dia bisa breakout dari 91 bakalan bagus banget. Terus kemudian kita akan lanjutin untuk saham grup panin yang lainnya. Kok males? Nggak males loh, ini menarik sih. Grup panin ini dia lagi atraktif gitu, jadi buat trading aja ya. Nah, ini untuk PNBN, Panin Bank, ini dia lagi ngebentuk satu pattern yang cakep banget. Panin Bank, dia fundamental juga oke. Besok dibahas di workshop laporan keuangan ya, besok ya. Jadi teman-teman perhatikan ini Panin Bank, dia membentuk pattern cup with handle. Ini bagus nih ya. Ini dia membentuk pattern cup with handle. Nah, jadi menarik banget untuk grup Panin ini. Cuman memang secara volatility lumayan tinggi, jadi bukan untuk pemula. Nah, terus kemudian Paninvest TBK gimana? Beda sama PNBS. Kalau PNBS tuh lagi posisinya di sini, dia baru breakout dari stage satunya. Sedangkan kalau PNIN ini udah masuk ke stage 2, bahkan dia udah base yang ketiga, 1, 2, 3, udah breakout dari base yang ketiga. Jadi PNIN dia bakalan naik lebih cepat sih memang daripada PNBS, tapi resiko fluktuasinya juga lumayan tinggi gitu ya. Jadi resiko fluktuasinya lumayan tinggi. Budi Kaiing, apa masih isu diakuisisi ya PNBN? Beberapa waktu yang lalu kayaknya dari emiten ada keluarin pengumuman, mereka mengatakan ada apa ya, itu berita tuh nggak benar atau gimana gitu loh. Cuman sentimen, kita bicara sentimen tapi kadang bingung ya kalau lihat sentimen tuh benar atau nggak benernya. Kita ngelihat secara teknikal aja. Teknikal tuh chartnya masih oke. Jadi kita trading aja buat jangka pendek gitu. BBCA masih apa masih bisa nambah? Masih bisa, tapi ntar ya, tunggu turun dulu gitu BCA-nya. Ya, ini dia udah koreksi lumayan sih BCA. Tunggu koreksi lagi, dikit lagi, oke? Properti ojo lali. Oke, nggak lupa ya properti. Jadi judul yang hari ini saham super trader, salah satu kandidatnya adalah PNBS itu tadi. Disclaimer ya guys ya. Terus kemudian aku mau bahas untuk saham super trader lainnya, potensi super trader lainnya. ADMR. Miss, kemarin katanya properti udah price in, tapi sekarang malah turun dalam lagi ke harga awal seperti dikerjain sama market maker aja. Enggak kok, biasa aja ngerespon suku bunga
suku bunga naik dia turun normal, koreksi normal, kita jangan terlalu fokus pada jangka pendek banget gitu ya. Jadi perhatikan untuk jangka menengah juga. Oke, aku mau bahas untuk ADMR. ADMR ini volatile banget beberapa hari terakhir. Jadi ini menarik tapi bukan buat pemula yang deg-degan gitu. Jadi tanggal 14 September dia naik, volumenya lumayan tinggi, breakout, terus kemudian turunnya lumayan nih. Nah terus kemarin naik lagi, hari ini candlenya merah gitu, pas di resisten ya, candlenya merah pas di resisten di sini. MA100 tuh lumayan kuat, resisten MA100 tuh lumayan kuat di sini. Jadi dia kena 2 kali MA100, terus kemudian dia turun gitu. Nah tapi kalau kita ngelihatnya ADMR ini buat jangka menengah menarik nih. ADMR ya, jadi dia 2 kali mencoba untuk breakout, jadi kita masih hold buat jangka menengahnya untuk ADMR ya. Ini potensial untuk super trader juga gitu. Oke, sekarang aku mau bahas untuk satu saham yang ada potensi untuk super trader juga, yaitu saham BRIS, Bank Syariah Indonesia. Bentar ya. Oke. PNBS oke ya. PNBS menarik, cuman fluktuasinya lumayan, risiko fluktuasinya lumayan kalau buat pemula. Sekarang aku mau bahas BRIS ya. Jadi 3 saham yang buat super trader kayak ADMR, PNBS dan juga BRIS ini resiko fluktuasinya tuh lumayan banget buat pemula ya. Biasalah saham super trader fluktuasinya agak lumayan gitu. Nah ini untuk BRIS nih ya, dia ketahan resisten MA200, terus volume hari ini tinggi dan dia udah breakout dari pattern falling wedges. Jadi dalam jangka pendek dia bisa sampai ke 1670, mungkin sekitar rentang waktu kurang dari 1 bulan gitu. Oke, nah ini potensial buat super trader juga. Dia breakout dari, kalau breakout dari 1575, 1580-an bakalan bagus tuh. Oke, terus aku mau bahas saham apa lagi ya? Tadi ada yang nanya Doitnya masih sideways ya, jadi Doitnya masih sideways aja, masih oke aja sih Doit gitu. Masih sideways di sini ya, kita wait and see dulu aja. Selama dia masih di atas area 412 masih oke. Di atas 412 masih oke untuk Doit. Terus Harum, ada yang nanya Harum. Hari ini Mtrade jualan dulu Harum untuk jangka pendeknya, tapi jangka menengah masih hold. Dia susah banget nembusin MA200-nya. Ini MA200-nya di sini nih. Di 2030 di sini, ya. Oke, terus properti ojo lali katanya tadi. Oke, aku mau bahas properti ya. Properti. KCI 5000 ya, Saratoga, bentar ya. Ya, properti. Hari ini BSDE breakdown MA200 dan dia ketahan di support trend line-nya masih cukup oke. Jadi kita masih ngehold untuk BSDE-nya. Buat jangka pendek, jangka menengah kita masih ngehold ya. Bahkan untuk jangka menengah malah jadi peluang. Jadi kemarin aku ada masuk personal ya. Aku masuk dikit BSDE, terus hari ini tadi aku nambah lagi BSDE ya, turun aku nambah lagi hari ini. Udah sesuai dengan porsi yang aku mau beli sih. Jadi kemarin cuman dikit aja, memang sengaja gitu. Terus bentar ya, Indi ya, sabar ya. Ini pada nanya Pewon juga, Pakuwon Jati. Indi sebentar ya. Pakuwon normal correction sih teman-teman. Kalau misalkan mau buy on weakness, ini pas banget di support trend line-nya. Jadi masih oke ya, masih cukup oke untuk Pakuwon. Normal aja turunnya. Terus
Indi, banyak banget yang nanyain Indika Energy. Ya, M-Trade ada masuk kemarin, Indi, hari ini breakout Indinya. Breakout dari 3.200, jangka pendek dia bakal bisa menuju ke 34. Ini pattern dari target dari pattern rectangle-nya dia gitu. Jadi ini bakalan cepet banget nih, tren naiknya bakalan bagus banget. Dan kalau kalian lihat ya, ini ada satu pattern yang lumayan gede, pattern cup and handle-nya tuh gede banget loh ya untuk Indi. Tapi sementara M-Trade cuman trading jangka pendek aja karena sektor batubara udah naik lumayan tinggi gitu. Jadi udah naik lumayan tinggi, jadi kita untuk trading jangka pendek aja dulu gitu. Sektor properti sih ada yang bilang belum dibahas semua. Intinya sih sebenarnya normal correction aja sih. Kalau untuk jangka pendek ya koreksi-koreksi normal gantian sama sektor batubara jalannya, rotasi jangka pendek. Kenapa koreksi normal? Koreksi normal karena masih di atas area support trend line naiknya yang tadi aku gambar itu. Dan volumenya juga nggak begitu besar. Dan kita ngelihat untuk jangka menengah sebenarnya kalau untuk properti itu. Kalau untuk jangka pendek mungkin bisa beda ya gitu. Jadi kalau aku bicara properti ini lebih view-nya jangka menengah gitu. Indi ke EV electric vehicle ya bagus, oke. Cuman nggak cuman Indi sebenarnya yang naik untuk batu bara, Adaro juga naik. Adaronya juga sebentar. Ya kemarin sih Adaro naik dan hari ini sih candle-nya doji, cuman masih ada potensi untuk lanjut menguat untuk Adaro. Ya kita wait and see aja dulu gitu. Oke, Saratoga tadi GJE minta Saratoga. Di Surabaya tadi nemu depan Tunjungan Plaza ada apa ya, ada soto. Biasa aku nggak gitu suka tuh soto Lamongan, tapi gila soto Lamongannya enak banget guys. Aku nggak tahu apa namanya, kayak di bawah jembatan penyeberangan gitu, enak banget soto Lamongannya. Oke, out of topic dikit ya. Saratoga masih oke-oke aja kok, masih on track, dia di atas garis trend dan juga dia di atas batas bawah garis 2770 ini. Jadi masih on track, masih oke sih Saratoga ya. Ya, jadi hold aja dulu gitu. Oke, hold dulu aja. Aku mau bahas beberapa pertanyaan. Soto depan Sogo. Iya, enak banget. Kayaknya besok aku mau ngulang lagi deh kalau ada waktu. Kayaknya lo ya. Oke, aku mau bahas pertanyaan dari Tosindo. Dia nanya, kalau untuk dana pensiun, dia nanya pakai instrumen investasi apa? Misal jangka panjang 15-20 tahun. Dana pensiun ya. Kalau saham, pilihnya saham yang blue chip aja. Dan memang pas lagi diskon gitu, misalkan saham ya perbankan besar, 4 perbankan besar itu antara BCA, BMRI, BBRI atau BBNI, ASI, TLKM gitu. Atau reksadana campuran boleh, sebenarnya mesti disesuaikan dengan profil risiko. Kalau yang benar-benar nggak siap dengan fluktuasi, teman-teman boleh pilih FR ya. FR itu fixed rate, dia tenornya lumayan lama, biasanya tenornya lebih lama daripada obligasi yang lain, cuman returnnya lebih tinggi daripada obligasi yang lain. Nah ini beberapa hari ini tanggal 26 ini bakalan ada dimunculin, ada launch ini ya, Ori 22 ini dia kuponnya atau returnnya tuh 5,95% per tahun. Dikit sih, kecil, cuman tujuannya untuk apa ya, uang Anda tuh tersimpan dengan aman dan lebih dari inflasi gitu aja. Tenornya kalau nggak salah sekitar 3 tahun dan minimum pemesanan tuh 1 juta dan kelipatannya, terus maksimum pemesanan 5 miliar, hubungin bank masing-masing gitu. Tuh contoh Cak Pardi bener. Oke, jadi untuk dana pensiun itu ya teman-teman ya. Nah terus kemudian ada pertanyaan lagi dari Fitri Yani Sakti. Dia bilang kalau
Kak, kalau aku mau belajar investasi saham untuk masa depan anak-anakku dan tabungan masa tuaku nanti, sebaiknya apa langkah pertama yang mesti saya lakukan karena saya belum paham. Jadi banyak banget orang yang nge-DM aku, nge-WhatsApp teman-teman, terutama kalau teman dekat aku malah makin bingung kadang karena mereka ekspektasinya tuh ajarin dong langsung bisa gitu. Padahal semua butuh proses. Jadi teman-teman yang mau mulai belajar saham dari nol, dari pemula, itu start dari mana? Start dari belajar dulu memang dari yang paling basic. Yang dipelajari apa? Ya udah nonton IG Live aja tiap hari. Kalau mau gratis download Mtrade itu ada gratisannya juga gitu. Dan kemudian juga teman-teman bisa ini apa namanya pelajari kalau yang metodenya tuh dari analisis teknikal dulu, fundamental nanti aja. Jadi lebih ke analisis teknikal dulu. Money management, analisis teknikal, itu aja udah bisa trading. Ya, kalau udah mapan baru belajar fundamental gitu ya. Oke. Langkah pertama join Mtrade, download aja lah, yang gratisan juga ada kok gitu. Kata Indra Pakarsa, langkah pertama harus ngerasain rugi dulu. Itu mah nggak harus, tapi pasti terjadi, pasti mengalami gitu. Banyak orang yang stres investasi saham di awal. Kenapa? Penyebabnya karena ekspektasi atau goal atau targetnya itu tinggi dan ada gap besar dengan kemampuan atau kondisi saat ini, baik dari diri sendiri maupun dari kondisi market gitu. Jadi karena ada gap besar antara ekspektasi dengan kenyataan. Nah, gap besar ini bisa ditutup gapnya dengan cara apa? Ya belajar satu. Kemudian yang kedua, kita menyesuaikan diri dengan kondisi market. Kalau kondisi marketnya sideways ya sabar. Kalau kondisi marketnya uptrend ya bisa lebih cepat pastinya cuannya. Maka dari itu saya tidak menyarankan untuk teman-teman keluar dari pekerjaan hanya untuk trading. Nanti jadi gabut, jadi nyantai banget gitu. Oke, terus besok ada workshop untuk belajar laporan keuangan. Teman-teman bisa langsung aja daftar ke mtrade.id/workshop. Dan itu yang ngajar coach-coach kita ya teman-teman ya. Jadi aku kayak cuman open and closing doang gitu. Terus aku mau ngejawab pertanyaan dari Herman Selibel. Bentar ya. Ya, pertanyaan dari Herman Selibel, analisis teknikal bisa dibuat sebagus mungkin ya Miss oleh para bandar supaya retail masuk. Grafik itu terbentuk karena supply and demand. Kalau demand besar, pastinya harga naik. Kalau supply besar, harga turun. Nah, terlepas dari grafik itu bisa digambar atau dibentuk oleh sekelompok orang tertentu yang mungkin lebih berduit. Mungkin bisa aja, tapi justru itu buat kita grafik itu yang paling jujur. Kalau misalkan mereka akumulasi, ketahuan juga. Kalau misalkan mereka distribusi, mulai jualan, jatuh dengan volume besar, itu ketahuan juga. Jadi kita bisa segera keluar, kira-kira kayak gitu ya. Jadi kalau pakai fundamental atau pakai story, pakai sentimen itu agak-agak susah ditebak. Tapi kalau technical justru malah yang paling jujur gitu. Oke deh. Buminya piye toh? Sik toh sabar. Tadi hai. Bumi ya. Bumi ARB berjilid-jilid. Menarik loh. Justru malah lagi di area support loh. Ketika kalian udah stres dengan bumi ARB berjilid-jilid, justru ini menarik buat aku. Ya, ini menarik buatku. Karena si bum-bum ini justru malah dia lagi berada di area supportnya, support kuat, dan malah ada potensi kalau kita mau buy on weakness gitu ya. Oke. BBRI lagi sideways, layak ditunggu koreksinya. Sementara itu dulu sih teman-teman. Oh ya, Indi ini ada berita bagus sih. Dia melalui anak usahanya PT Mitra Motor Group, dia mendirikan bisnis motor listrik patungan dengan
Foxtech Singapore, jadi masuk ke electric vehicle yang tadi teman-teman ada bahas ya. Terus Antam ini juga lagi fokus mengembangkan pasar domestiknya, dan dia optimis kinerja operasional keuangan 2022 itu cukup positif dengan cara penguatan bisnis bauksit gitu. Jadi ada bisnis bauksitnya dia. Oke, terus kira-kira itu aja teman-teman ya. Si X bukannya support kuat bumi 50, ngece tenan. Ya wis lah gitu aja teman-teman. Sampai jumpa besok di workshop workshop Zero to Hero laporan keuangan bersama dengan coach-coach Mtrade juga. Dan juga sampai jumpa besok hari Senin. Sehat selalu semuanya, happy weekend, bye bye. Thank you Erwin, bye. Thanks Starlight, good night.